Baik, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farabi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang marketing channel. Pada marketing channel terdapat dua poin besar, yaitu customer marketing channel dan juga business marketing channel. Yang mana pada setiap komponennya sama-sama memiliki pendistribusian langsung maupun tidak langsung. Masuk kepada customer marketing channel yang pertama, uh, suatu contoh pendistribusian produser produser atau si pembuat produk kepada konsumen langsung. Di sini saya mengambil contoh ada sebuah warteg Bahari, yang mana produsernya membuat langsung dan langsung melayaninya ke customer ke customer banyak. Kemudian pada yang kedua, secara tidak langsung, yang mana pendistribusiannya mulai dari produser atau si pembuat produk masuk kepada retailer dan kemudian masuk kepada consumer. Pada pembahasan ini saya mengambil contoh suatu perusahaan yang memproduksi sepeda motor, yaitu Astra Honda Motor. Yang mana Astra Honda Motor ini ketika kita ingin membeli motor, kita tidak langsung melalui AHM, namun kita melalui dealer-dealernya. Yang mana salah satunya di sini saya mengambil contoh dealernya atau retailnya adalah Wahana. Kemudian baru produk tersebut bisa sampai kepada konsumen atau customer. Masih pada poin customer marketing channel, yang mana di sini ada distribusi yang tidak langsung juga, yang mana pendistribusiannya berurutan dari produser kepada wholesaler, kemudian baru masuk kepada retailer, dan sehingga baru produk tersebut dapat dinikmati oleh customer. Salah satu contoh yang saya ambil adalah produk daripada Unilever, yaitu Pepsodent, yang mana Pepsodent ini memberikan kepada wholesaler, yaitu PT Indah Jaya Indonesia, yang memberikan lagi kepada retailernya, yaitu Indomaret ataupun Alfamart. Baru setelah itu customer bisa membeli atau memilih melihat barang daripada Unilever tersebut. Poin yang kedua ada bisnis marketing channel. Nah, di sini produser mendistribusikannya langsung kepada bisnis customer. Di sini saya mengambil contoh suatu perusahaan bohler atau pembuat perusahaan besi, besi yang umumnya biasanya saya sendiri sebagai pengguna biasanya untuk melakukan pembuatan-pembuatan seperti cutter atau item-item yang dibuat di workshop-workshop engineering. Nah, si bohler ini melemparkan kepada bisnis customer-nya, pada websitenya. Di situ tertuliskan bahwasanya jika kita ingin membeli produk tersebut, yang mana boiler ini adalah produk daripada luar negeri yang memiliki hardness kekuatan yang cukup kuat, yang umumnya pada workshop digunakan untuk pembuatan-pembuatan item pemotongan seperti cutter-cutter pada mesin-mesin produksi dan lain sebagainya. Nah, si boiler ini dari luar negeri memiliki kontak person untuk salesnya, sehingga ketika kita ingin mendapatkan produk dari boiler ini, kita harus menghubungi sales tersebut. Yang umumnya, boiler ini dapat kita dapatkan produknya, kita rasakan produknya jika kita membeli dalam suatu unit atau suatu jumlah quantity yang cukup besar. Masuk kepada yang kedua, yang pendistribusiannya secara tidak langsung pada bisnis marketing channel. Di sini si pembuat produser mendistribusikannya kepada bisnis distributor, baru masuk kepada bisnis customer. Di sini saya mengambil contoh beberapa produk daripada perusahaan-perusahaan yang memproduksi perfilman. Dari produser tersebut masuk kepada
bioskop gitu ya, XX1, 21 ataupun CGV dan lain sebagainya. Sehingga setelah disiarkan oleh si bisnis distributor ini, baru customer dapat merasakan persetujuan langsung daripada produk dari si produser tersebut. Berikutnya, bisnis marketing channel. Di sini urutan pendistribusian barangnya, produser mendistribusikannya kepada manufacturing, terus kemudian bisnis distributor, dan akhirnya baru bisa dirasakan oleh customer. Produser di sini saya mengambil contoh adalah PT Gajah Tunggal yang kemudian memproduksi ban GT radial ataupun ban IRC pada pabriknya, pada manufacturingnya, kemudian mendistribusikannya kepada bisnis distributornya, ada Tire Zone ataupun Speedwalk. Di sini saya memasukkan salah satu saja, yaitu berupa Tire Zone, dan baru berikutnya bisa dirasakan oleh customer. Masuk pada bisnis marketing channel yang berikutnya. Di sini ada multi channel distribution, yang mana produser di sini membagi per segmen, ada 4 segmen, ada 2 segmen, namun cara pendistribusiannya berbeda-beda. Yang pertama ada internet katalog atau berupa katalog-katalog pada internet yang bisa didistribusikan sehingga customer atau pada segmen satu ini bisa melihat secara online produk-produk daripada yang dihasilkan oleh produser tersebut. Kemudian produser juga bisa mengirimkan produknya kepada retailer, baru setelah kepada retailer, maka produk dari produser tersebut baru bisa dirasakan oleh customer segmen 2. Atau produser bisa mendistribusikannya melalui distributor terlebih dahulu, baru setelah itu masuk kepada dealer, dan berikutnya masuk kepada bisnis segmen 1 atau customer segmen 1. Kemudian yang terakhir, produser juga bisa lewat Salesforce, baru masuk kepada bisnis segmen 2. Nah, jadi di sini kita lihat bahwasanya produk dari si produser ini membagi dua, yaitu yang pertama bisa dirasakan langsung oleh customer atau end user gitu ya, pengguna terakhir, atau bisa juga si produser ini memasarkan produknya untuk rekanan bisnis kepada bisnis lainnya. Di sini saya, biar kita mudah memahaminya, kita ambil contoh sebagai diamond, susu diamond. Susu diamond ini bisa kita dapatkan di retailer-retailer seperti Indomaret, Alfamart. Secara langsung kita sebagai end user dapat langsung meminumnya, ataupun kita bisa belanja online daripada produk si susu diamond ini. Namun ketika si produser diamond ini atau perusahaan lain ada yang berminat pada susu diamond ini untuk dijadikan racikan pembuatan tambahan daripada daripada bisnisnya, maka si produser diamond ini membuka kesempatan sebagai untuk kepada pelaku bisnis segmen 1 ataupun bisnis segmen 2. Contohnya adalah ketika suatu perusahaan kopi membutuhkan campuran susu dan berminat kepada susu diamond ini untuk dijadikan kopi seperti latte dan lain sebagainya, maka si penjual kopi tersebut mencari tahu secara langsung kepada diamond dan melakukan kerjasama kepada si produser daripada susu diamond tersebut. Masuk pada pembahasan yang kedua, ada vertical marketing system yang terdiri dari 3 poin, yaitu corporate VMS, yang kedua ada kontraktual VMS, yang ketiga ada administrative VMS. Masuk yang pertama, ada corporate VMS. Corporate VMS ini adalah suatu distribusi langsung, suatu emiten yang biasanya memproduksi dan juga menjualnya sendiri. Di sini saya mengambil contoh, misalkan ada suatu perusahaan ban memproduksi bannya tersebut dan kemudian langsung mendistribusikannya kepada distributor yang merupakan masih bagian daripada perusahaan tersebut. Di sini saya mengambil contoh perusahaan tempat saya bekerja, yaitu PT Gajah Tunggal Tbk, yang memproduksi ban GT radial dan juga IRC untuk ban motor.
mendistribusikannya langsung kepada tire zone ataupun ke Speedboat Motor Express ini yang merupakan masih bagian daripada PT Gajah Tunggal Tbk Group. Masuk kepada VMS. Poin kedua, ada kontraktual VMS. Kontraktual VMS ini umumnya mengaitkan dua pelaku usaha yang berhubungan secara langsung sehingga menimbulkan suatu pertimbangan ekonomi yang nantinya menjadikan harga yang lebih kompetitif. Contohnya di sini misalkan KFC. KFC ketika memiliki beberapa restoran atau sebut saja 10 resto KFC tersebut mencari customer atau retailer untuk menjual ayam sebagai bahan dasarnya. Kemudian KFC ini membeli ayam-ayam tersebut secara langsung dengan jumlah yang banyak dan pengiriman secara langsung dengan jumlah yang banyak untuk mengisi bahan-bahan yang ada pada 10 restoran KFC tadi, sehingga KFC mendapatkan harga yang lebih murah dan lebih kompetitif dibanding KFC membeli per restonya masing-masing kepada distributor yang beda-beda. Administrative Marketing Channel. Administrative Marketing Channel di sini saya mengambilkan Walmart. Contohnya adalah Walmart. Ketika Walmart mengelolanya sendiri, maka perusahaan lain yang memasukkannya tidak bisa mengganggu-gugat atau tidak bisa mengotak-atik secara keseluruhan daripada bisnis yang dijalankan oleh Walmart tersebut. Masuk kepada poin pembahasan berikutnya, ada channel design discussion. Channel design decision ini memiliki 4 poin, yaitu yang pertama ada analis consumer needs atau menganalisis kebutuhan konsumen. Kemudian ada set channel objektif, mengatur saluran objektivitasnya. Kemudian identify channel alternatif atau alternatif saluran identifikasi. Yang terakhir yaitu evaluasi pastinya. Nah, pada poin yang pertama analisis customer need, saya mengambil contoh JNE. JNE menganalisa bahwa banyak orang memerlukan jasa untuk mengirim paket. Maka JNE membuka usaha berupa jasa pengiriman paket. JNE juga menganalisa rute-rute untuk melakukan pengirimannya kepada customer-nya, sehingga JNE menentukan titik-titik mana saja untuk pembukaan cabangnya, sehingga distribusi dapat berjalan dengan lancar tujuannya, dan menjadikan kepuasan kepada pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa pengiriman JNE tersebut. Masuk kepada set channel objektif. Tadi setelah dianalisa oleh JNE ada kebutuhan daripada pasar adalah berupa jasa pengiriman, maka di sini JNE mengatur objektifnya berupa harga jasa pengirimannya berapa, kemudian setelah dianalisa rute-rutenya, maka didapatkanlah dari JNE itu lamanya waktu pengiriman berapa jam atau berapa hari untuk ke suatu kota atau suatu desa dan lain sebagainya. Kemudian JNE juga menganalisa bahwasanya bagaimana caranya melakukan pengiriman paket secara aman. Maka di set channel objektif ini, JNE telah menetapkan safety dalam pengirimannya. Kemudian rute-rute yang dilaluinya untuk mengirimnya pun sudah diterapkan karena tadi telah dilakukan analisa terlebih dahulu. Kemudian mencari channel alternatif. Ketika si JNE ini menganalisa adanya kebutuhan daripada jasa untuk pengiriman suatu paket, maka JNE menganalisa berupa rute. Kemudian dari rute tersebut bisa dilihat bahwasanya berapa lama sampainya, kemudian ketika tahu berapa lama sampainya dan berapa jauh jaraknya, maka JNE tersebut menganalisa juga berupa harga atau ongkos kirimnya gitu kan, harga biaya pengirimannya, sehingga didapat harga biaya pengirimannya. Karena di situ JNE juga mempertimbangkan berapa banyak bensin yang dikeluarkan dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian JNE juga mencari alternatif lain untuk menarik minat daripada customer-nya. Di sini ada yang mungkin awalnya JNE hanya membuka paket reguler yang bisa didapatkan hasil awal adalah 1 sampai
mungkin 2 sampai 3 hari atau 3 sampai 4 hari sampai. Nah, kemudian JNE mengidentifikasi lagi dan mencari alternatif lainnya agar customer tersebut lebih puas. Kemudian JNE menggunakan beberapa alternatif paketan, yaitu berupa pelayanan COD JNE ataupun hari bebas ongkos kirim yang ditetapkan oleh JNE, dan salah satu paket lainnya ada Yes atau yakin esok sampai. Setelah semuanya ditetapkan, maka JNE melakukan evaluasi. Evaluasi berupa harga, apakah sudah sesuai dengan hasil perhitungan yang JNE keluarkan, kemudian rute, apakah sudah sesuai, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Berikut beberapa referensi yang saya kutip untuk membuat presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan selamat beristirahat.